Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raisa Afnita, MPM 1954. Saya berasal dari Teknik Ekonomi Konstruksi kelas 5C Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi manajemen konstruksi dengan dosen pengampu Vivi Aryani SPD MT. Poin-poin materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu dasar manajemen konstruksi, struktur organisasi proyek, sistem organisasi atau stakeholder proyek, sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Yang pertama yaitu dasar manajemen proyek. Manajemen konstruksi merupakan suatu usaha yang dilakukan melalui proses manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan proyek dari awal hingga akhir pekerjaan dengan mengalokasikan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang baik. Itu konstruksi gedung, sipil, dan industri yang memuaskan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Berikut merupakan resources manajemen konstruksi, ada 5. Yang kedua yaitu proyek. Proyek merupakan suatu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ciri-ciri proyek: memiliki tujuan khusus, jumlah biaya sasaran, bersifat sementara, tidak rutin atau tidak berulang-ulang. Perkembangan sebuah proyek konstruksi ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap tanpa dimensi, yang kedua tahap 2 dimensi, yang ketiga tahap 3 dimensi, dan yang keempat yaitu tahap operasional. Yang berikut saya akan menjelaskan struktur organisasi proyek. Organisasi merupakan kumpulan yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Tidak ada struktur organisasi yang baik atau buruk, yang ada hanya struktur organisasi yang cocok ataupun yang tidak cocok. Tahapan organisasi ada 4. Yang pertama authority, yang kedua responsibility, yang ketiga accountability, yang keempat yaitu kepercayaan. Bentuk-bentuk organisasi ada 5. Yang pertama tradisional, yang kedua produk, yang ketiga fungsional, yang keempat matriks, dan yang kelima campuran. Berikut struktur organisasi yang sering digunakan. Yang pertama bentuk struktur organisasi tradisional dan struktur organisasi fungsional. Ini merupakan struktur organisasi produk dan matriks. Kemudian saya akan menjelaskan stakeholder proyek. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Contoh stakeholder yaitu pemilik proyek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok. Berikut bagian-bagian dari project life cycle, keberhasilan proyek, dan elemen penting dalam proyek. Macam-macam proyek ada 6. Proyek konstruksi, proyek kapital, proyek manufaktur, proyek pendidikan, proyek pelayanan manajemen, dan proyek penelitian dan pengembangan. Berikut tahapan proyek konstruksi. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu proyek pelayanan manajemen, ukuran proyek, penyebab timbulnya proyek, ada beberapa bagian. Yang pertama dari pemerintahan, yang kedua hasil penelitian dan pengembangan, yang ketiga permintaan pasar, yang keempat kebutuhan organisasi, dan yang kelima tawaran dana. Yang terakhir yang saya jelaskan yaitu sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang memimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang atau bawahan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan atas kesadaran dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut jenis-jenis komunikasi. Ada komunikasi menurut cara penyampaian, komunikasi menurut ruang lingkup, dan komunikasi menurut perilaku. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terbagi 3, ada gaya otoriter, ada gaya demokratis, dan gaya bebas. Sistem kepemimpinan pun ada 3, ada manajemen
transaksional, manajemen karismatik, dan manajemen visioner. Berikut itulah yang saya jelaskan tentang materi manajemen konstruksi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like. Thank you.